dikatakan bahwa beberapa kaum kafir Quraisy Mekah yang tewas di medan pertempuran mempunyai bagian tubuh seperti jari yang terpotong. Hal tersebut adalah tanda bahwa orang itu dibinasakan oleh malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib wa ibni Hasim. Sahabat Z Channel rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Z Channel, channel yang membawakan kisah-kisah luar biasa Islam. Pada episode kali ini kita akan membawakan sebuah kisah keajaiban yang terjadi di dalam perang Badar. Kita semua mengetahui bahwa perang Badar adalah salah satu perang yang sangat besar yang dihadapi oleh kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy. Kisah perang Badar menjadi salah satu kisah yang paling fenomenal di antara perang-perang lainnya di awal berdirinya daulah Islam di Madinah, karena jumlah pasukan perang dari kaum muslimin yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pasukan perang kafir Quraisy. Perang Badar sendiri terjadi pada tahun pertama kaum muslimin diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan yang suci. Perang ini sendiri terjadi di bulan Ramadan, tepatnya di hari ke-17 Ramadan tahun kedua Hijriah atau tanggal 13 Maret 624 Masehi. Terjadinya perang Badar di bulan Ramadan menandai perang ini sebagai salah satu peristiwa penting dalam perjalanan dakwah dan jihad kaum muslimin sejak hijrah ke kota Madinah di bulan suci Ramadan. Perang Badar sendiri awalnya tidak ditujukan untuk peperangan yang besar melawan kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW hanya mempersiapkan sejumlah pasukan kecil bersama dirinya untuk berangkat menyergap kafilah dagang milik Abu Sufyan yang baru saja pulang dari ekspedisi dagang di Syam. Penyergapan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama pasukannya bertujuan untuk menggentarkan kaum kafir Quraisy di Mekah terhadap kekuatan daulah Islam di Madinah. Selain itu, penyergapan juga menjadi simbolis politik terhadap pengaruh Islam di Jazirah Arab. Sayangnya, kabar penyergapan tersebut terdengar oleh kafilah dagang Abu Sufyan, sehingga ia dan kafilahnya pun mengambil rute yang berbeda. Abu Sufyan juga mengirim orang ke Mekah untuk meminta bantuan. Kabar yang akan dilakukannya penyergapan oleh pasukan muslimin membuat para pembesar Quraisy menjadi geram. Mereka merasa hal tersebut merendahkan martabat dan kehormatan mereka sebagai kaum kafir Quraisy. Para pembesar kafir Quraisy kemudian mempersiapkan bala tentara dari kabilah di Mekah dengan jumlah pasukan yang mencapai 1.000 orang untuk memerangi pasukan muslimin. Tentu saja berangkatnya kabilah Mekah ke medan tempur di luar perkiraan pasukan muslimin yang hanya berjumlah 313 orang saja. Sahabat Z Channel rahimakumullah, ada beberapa kisah-kisah yang menarik yang merupakan mukjizat dari Allah yang diturunkan dalam perang Badar ini. Di antaranya adalah Allah menurunkan hujan kepada kaum muslimin sebelum terjadinya perang dengan manfaat untuk menghilangkan rasa was-was dalam sanubari kaum muslimin akibat gangguan syaitan. Selain itu, hujan juga akan menyucikan jasmani kaum muslimin serta memberikan kemantapan pada setiap langkah kaki mereka.
Yang kedua yaitu pedang kayu dari Rasulullah. Saat itu Ukasyah bin Muhsin bin Harsan al-Asadi yang merupakan sekutu Bani Abdu Syam bin Abdu Manaf bertempur pada perang Badar hingga perang yang digegamnya patah. Rasulullah SAW kemudian menghampirinya dan mengganti pedangnya yang patah dengan sepotong ranting kayu. Namun setelah Rasulullah menggerakkan ranting kayu itu, tiba-tiba benda tersebut berubah menjadi sebelah pedang yang panjang, sebelah pedang yang kuat, putih dan berkilau. Yang selanjutnya Allah menurunkan rasa takut ke hati pasukan kafir. Di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 12, Allah menyampaikan bahwa Allah akan memberikan rasa takut ke dalam hati kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu, janganlah kaum muslimin gentar terhadap jumlah pasukan mereka. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk menyerang dengan memukul di atas leher kaum kafir Quraisy. Rasa takut yang merasuk ke dalam hati pasukan yang sedang berperang tentu akan sangat berpengaruh terhadap tangguhan mereka di medan tempur. Allah menjadikan kaum kafir Quraisy gentar saat melihat pasukan muslimin dan membuat mereka mengira bahwa jumlah kaum muslimin sangatlah banyak. Yang selanjutnya Allah menurunkan pasukan dari para malaikat. Ada suatu hal yang menakjubkan yang terjadi di perang Badar atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, yakni bala bantuan tentara malaikat yang Allah turunkan secara berturut-turut dari langit. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa Allah menolong nabinya dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Sebanyak 500 malaikat dipimpin oleh malaikat Israfil di sisi kiri dan 500 lainnya dipimpin oleh malaikat Jibril di sisi kanan. Sementara di dalam Quran surah Ali Imran ayat 124 sampai 125 Allah menerangkan 3000 malaikat diturunkan dari langit dan ada 5000 malaikat yang menggunakan tanda. Dikatakan bahwa beberapa kaum kafir Quraisy Mekah yang tewas di medan pertempuran mempunyai bagian tubuh seperti jari yang terpotong. Hal tersebut adalah tanda bahwa orang itu dibinasakan oleh malaikat, karena kaum muslimin dilarang untuk memutilasi jenazah meski sedang berada di medan perang sekalipun. Yang selanjutnya Allah memberikan rasa kantuk bagi kaum muslimin. Salah satu bentuk pertolongan Allah kepada kaum muslimin adalah diberikannya rasa kantuk kepada kaum muslimin agar mereka merasa lebih tentram dan tidak lagi merasa takut. Hal ini karena rasa kantuk pada seseorang menunjukkan bahwa orang tersebut tidak lagi merasa takut. Ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa keadaan kaum muslimin di malam harinya tidak ada seorang pun tidak tidur kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus sholat di bawah sebatang pohon. Masya Allah, begitu banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi di perang Badar. Ini tentunya semua datang dari mukjizat dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah keajaiban-keajaiban yang terjadi di perang Badar. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran serta keteladanan dari kisah tersebut. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.